Kita beralih ke informasi dari Cirebon ke Pati, Jawa Tengah. 5 hari pasca banjir bandang di Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, saat ini tengah dilakukan upaya perbaikan tanggul serta pembersihan material lumpur dan sampah akibat banjir. Untuk rumah yang roboh saat ini ada 31 rumah, 18 terletak di Desa Tunjung Rejo dan 13 desa di Bulu Manis Kidul. Untuk informasi update terbaru, kini kita sudah tersambung dengan jurnalis Media Group Udin Ali Nani dari Pati, Jawa Tengah. Selamat pagi, Mas Udin. Selamat pagi Mbak Jessica. Mas Udin, ada berapa wilayah yang terdampak banjir di Pati? Ya, dapat saya melaporkan dari Pati, Jawa Tengah bahwa untuk banjir bandang yang melanda Pati kemarin, 5 hari yang lalu, itu melanda 5 kecamatan di 26 desa. Namun banjir yang terparah melanda di wilayah Margoyoso, di desa Bulu Manis Kidul dan desa Tunjung Rejo. Mbak Jessica. Mas, bisa digambarkan terparahnya nih seperti apa? Apakah banjirnya cukup tinggi atau seperti apa? Ya, jadi waktu terjadi banjir bandang ini ketinggian banjir sekitar 1,5 meter. Itu datang pada pukul 1 dini hari. Jadi di saat banjir ini datang, hujan deras melanda wilayah Pegunungan Muria, sehingga air yang mengalir deras dari Pegunungan Muria ini mengalir ke Sungai Suatu dan sejumlah anak sungai di wilayah Pati dan tidak mampu menampung debit air sehingga meluap ke permukiman warga dan sejumlah tanggul jebol dan menghantam permukiman. Jadi di saat banjir datang ini warga hanya bisa menyelamatkan diri tanpa bisa menyelamatkan barang-barang mereka serta 91 rumah warga yang hanyut pada waktu itu dan semua rata dengan tanah dan ratusan lainnya yang mengalami rusak-rusak. Mas, berarti ada korban sebetulnya dalam banjir bandang ini. Di manakah mereka diungsikan? Untuk korban jiwa sementara tidak ada dan alhamdulillah tidak ada. Dan untuk korban pengungsi, warga yang mengungsi itu ada yang sebagian mengungsi di balai desa. Jadi seperti di desa Bulu Manis Kidul itu ada 6 kepala keluarga yang mengungsi di sana. Dan sisanya 87 orang ini mengungsi di rumah keluarga masing-masing. Sementara di balai desa Tunjung Rejo itu ada sekitar 57 orang dan semua juga mengungsi ke rumah keluarga. Jadi mereka lebih memilih ke rumah keluarga mereka di sanak saudara karena merasa lebih nyaman dan psikologisnya dia merasa lebih enak bagus daripada dia berada di pengungsian. Mas, apakah sekarang pengungsi ada yang sudah mulai mungkin kembali ke rumahnya untuk mengecek kondisi rumahnya atau seperti apa, Mas? Jadi pasca banjir di hari kedua pasca banjir itu warga itu sudah mulai balik ke rumah, tetapi jika pada malam hari mereka tetap berada di rumah keluarga dan tempat pengungsian. Jadi saat malam hari mereka di tempat-tempat keluarganya, tempat pengungsian, tapi di siang hari mereka kembali ke rumah untuk bersih-bersih rumah, kemudian bagi yang hanyut pulang menyelamatkan barang-barang mereka yang masih bisa diselamatkan atau mengais barang-barang mereka yang masih bisa diselamatkan. Itu. Mas Udin, sudahkah bantuan datang bagi para pengungsi? Untuk bantuan pengungsi mulai hari pertama sampai saat ini masih terus mengalir bantuan dari pemerintah maupun dari relawan, dari organisasi, kemudian dari TNI, Polri, dan organisasi masyarakat. Ini sampai saat ini terus memberikan bantuan kepada warga. Jadi baik itu bantuan berupa logistik, kemudian sembako dan pakaian siap pakai. Itu, Mbak. Kira-kira apa sih, Mas, selain bantuan-bantuan tadi yang sudah diberikan yang masih dibutuhkan oleh para pengungsi? Jadi yang saat ini sangat dibutuhkan pengungsi yaitu masih bantuan air, kemudian bantuan makanan, karena memang mereka belum bisa masak
sampai saat ini karena dengan rumah yang rusak parah dan lumpur-lumpur yang masih menimbun rumah-rumah mereka. Dan yang paling dibutuhkan adalah bantuan pakaian. Jadi pakaian-pakaian anak dan pakaian-pakaian orang dewasa. Karena mereka saat ini tidak sadar pun baju pakaian mereka, barang-barang mereka yang bisa diselamatkan pada saat terjadi banjir. Baik, berarti masyarakat masih membutuhkan bantuan makanan, minuman, dan juga pakaian. Mas, hari ini juga merupakan hari pertama anak-anak masuk sekolah. Dari pantauan Mas Udin, di sekitar sana apakah sudah ada kegiatan anak-anak masuk sekolah atau seperti apa, Mas? Jadi hari ini pantauan untuk sekolah, saya belum mendapatkan informasi di lapangan, tetapi ada sejumlah sekolah yang memang terdampak, yaitu dari pagar-pagar mereka kemudian masuk ke lumpur. Tapi setelah hari kedua sekolah sudah mulai dibersihkan itu hari. Jadi hari ini mungkin mereka sudah mulai sekolah karena kami belum dapat informasi. Jadi tidak pantau lagi, Mbak. Oke, baik. Mereka berarti sudah mulai kegiatan sekolahnya pada hari ini. Tapi Mas bisa disampaikan juga bagaimana pantauan cuaca di tempat Anda saat ini? Apakah mulai terlihat ada mendung lagi atau seperti apa nih Mas Udin? 2 hari terakhir kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Pati ini memang mendung, tapi hari ini alhamdulillah sudah mulai cerah dan matahari sudah mulai terlihat, sehingga mungkin kami berharap bahwa tidak terjadi hujan deras lagi sehingga banjir bisa segera diteratasi. Oke, baik, cukup. Terima kasih Mas Udin Alinani dari Pati, Jawa Tengah atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan tetap hati-hati di lapangan ya, Mas.